Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Masih pada semangat gak? Kurang keras jawabnya. Lebih keras lagi. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang surat terakhir dari sang pejuang. Ketika itu, matahari telah berganti menjadi bulan. Pagi telah berganti menjadi malam. Di sebuah desa yang sederhana, hanya ditemani dengan suara jangkrik dan hembusan angin yang begitu pelan di antara pepohonan. Seorang pemuda bernama Arman sedang duduk di samping ibunya. Arman adalah seorang pemuda yang selama bertahun-tahun ikut berjuang melawan penjajah. Usianya memang masih muda, sama seperti kita, tapi hatinya dipenuhi dengan keteguhan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air. Suatu ketika, Arman sedang duduk bersama ibunya. Lalu Arman memanggil ibunya dengan pelan. "Ibu?" Sang ibu menjawab, "Ada apa, Nak?" "Jika suatu saat Arman tidak kembali, ibu tidak boleh menangis," ucap Arman. Sang ibu terdiam. Ia paham, ucapan itu bukanlah kata-kata. "Jangan berbicara seperti itu, Man. Ibu ingin melihatmu pulang," ucap sang ibu. Arman tersenyum. Kemudian ia memegang lengan sang ibu. "Ibu, Arman juga ingin kembali bersama ibu. Arman juga ingin kumpul bersama ibu. Tetapi jika Arman diberi dua pilihan antara keselamatan Arman dan kemerdekaan negeri ini, Arman akan memilih Indonesia, Bu," ucap Arman. Sang ibu menangis. Air matanya sudah membanjiri pipinya. Keesokan harinya, Arman pergi. Peperangan sudah menjemput di depan matanya. Sebelum ia pergi, ia memeluk ibunya dengan sangat erat. "Doakan aku, Bu," ucap Arman. "Ibu selalu mendoakanmu, Nak, di setiap langkahmu, di setiap perjalanan yang kamu lewati," ucap sang ibu. Kemudian Arman pergi dengan membawa alat sederhana, membawa senjata sederhana, dan kain merah putih yang selalu ia genggam dan disimpan di dalam tasnya. Hari-hari berlalu. Peperangan semakin berkecamuk. Banyak pejuang yang gugur. Tetapi Arman dan teman-temannya terus berjuang tanpa patah semangat. Dengan jiwa membara, ia melawan penjajah-penjajah yang datang beribu-ribu kali. Lalu, ketika peperangan akhirnya selesai, ia beristirahat sejenak. Tubuhnya begitu lelah, dipenuhi dengan luka-luka. Lalu, ia duduk di sebuah pohon, mengeluarkan sepucuk kertas dan sebuah pena. Ia mulai menulis surat untuk sang ibu. "Ibu tercinta, maaf apabila Arman sering melukai hati ibu dan membuat ibu khawatir. Bu, Arman tidak tahu apakah surat ini akan sampai kepada ibu ataupun Arman yang tidak kembali kepada ibu. Tapi satu hal yang harus ibu tahu, Arman tidak pernah menyesal untuk memilih jalan ini. Bu, Arman memilih jalan ini bukan berarti Arman membenci kehidupan. Arman ingin generasi setelah Arman dapat merasakan kebebasan dalam hidupnya. Arman ingin generasi setelah Arman dapat bersekolah tanpa rasa takut, dapat bermain tanpa mendengar suara tembakan dan ledakan. Arman ingin mereka dapat mengibarkan bendera merah putih dengan rasa bangga. Bu, jika suatu saat Indonesia benar-benar merdeka,
katakan Arman telah tiada. Jangan katakan Arman telah pergi. Tetapi katakan bahwa Arman telah menitipkan masa depan kepada generasi yang masih hidup. Bu, jika Indonesia benar-benar merdeka, percayalah dan tersenyumlah bahwa di setiap angin yang mengibarkan bendera merah putih, ada doa-doa para pejuang yang ikut menjaganya. Salam cinta dari Arman. Setelah selesai menulis, Arman tersenyum, kemudian menatap kertas yang sudah ia lipat. Dia memanggil temannya dan berkata, "Jika aku tidak kembali, berikan surat ini kepada ibuku," ucap Arman. Temannya tersenyum dengan air mata yang hampir terjatuh. Keesokan harinya, peperangan kembali berkecamuk. Para pejuang bahu-membahu ikut berjuang melawan penjajah. Ketika Arman sedang bertempur, Arman melihat dari kejauhan ada bendera merah putih yang hampir terjatuh. Arman berlari, mengambil bendera merah putih itu. Ia angkat tinggi-tinggi. Namun, takdir Tuhan berkata lain. Arman tertembak. Tubuhnya jatuh. Teman-teman yang melihatnya berkata, "Arman, selamatkan Arman." Namun, Arman hanya bisa tersenyum lemah. Ia berkata, "Jangan lindungi aku, biarkanlah aku. Lindungilah bendera ini. Angkat tinggi-tinggi bendera ini. Jangan sampai bendera ini terjatuh," ucap Arman. Itulah kata-kata terakhir dari pejuang kita, pejuang yang merelakan hidupnya untuk negara. Lalu, hari-hari pun berlalu. Beberapa waktu kemudian, perjuangan para pejuang membuahkan hasil. Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada pagi hari 17 Agustus 1945. Indonesia mengibarkan bendera merah putih dengan begitu bangga. Dan saat itu, di sebuah desa yang sederhana, Ibu Arman berdiri, menatap kejauhan. Seorang pemuda datang kepadanya. "Ibu, kedatanganku ke sini untuk mengirimkan sebuah surat yang dititipkan Arman kepadaku untuk diberikan kepada ibu," ucap Arman. Ucap sang pemuda. Sang ibu menerimanya dengan tangan yang gemetar. Ia membacanya dengan air mata yang jatuh di pipinya. Ia merasa sedih, namun bukan hanya rasa kehilangan, kesedihan, tetapi rasa bangga terhadap putranya yang rela mengikhlaskan kehidupannya, mimpi-mimpinya, dan harapan-harapannya. Sejak saat itu, pada tanggal 17 Agustus, sang ibu selalu berdiri di bawah merah putih yang berkibar dengan gagah. Bukan untuk mengenang kematian sang putra, tetapi untuk mengenang kematian para pejuang yang rela mengorbankan hidupnya demi satu kata yang berharga: merdeka. Ikutin bareng-bareng, merdeka! Merdeka. Lebih keras, merdeka! Sebelum saya tutup, izinkan saya memberi sebuah pantun. Pergi ke pasar bareng Tina. Cakep. Beli kecimpring dimakan Rani. Beli kecimpring dimakan Rina. Terima kasih yang sudah menyimak dengan setia. Semoga kalian semua masuk surga. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya.